Mengenal bisnis dan hak anak. Apakah kalian masih ingat dalam video 1 mengenal bisnis dan HAM, kita belajar bahwa bisnis memberi dampak kepada hak asasi manusia dan dampak bisnis dirasakan berbeda oleh kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pada video 2 mengenal konvensi hak anak, kita belajar bahwa hak asasi anak berbeda dengan hak asasi manusia secara umum. Anak masih bertumbuh kembang sehingga ia memerlukan pengakuan atas beberapa hak tambahan yang mempengaruhi proses tumbuh kembangnya tersebut, seperti hak untuk diberi identitas, hak untuk bermain, hak untuk didengar pendapat dan pandangannya. Dampak bisnis kepada kehidupan dan hak anak dipengaruhi pada intensitas dan frekuensi interaksi yang terjadi antara bisnis dan anak-anak. Anak adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis. Mereka adalah anak pekerja, anak pelanggan, anak masyarakat, dan generasi masa depan yang akan menjadi pekerja, pelanggan, atau pemilik usaha kelak. Dampak bisnis kepada hak anak bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, dampak di tempat kerja. Kebijakan yang dibuat bisnis kepada pekerjanya berdampak langsung pada kualitas kehidupan pekerja dan keluarga mereka. Upah yang layak dapat memberikan kualitas hidup yang baik untuk pekerja dan anak-anak mereka. Jaminan kesehatan dan pengaturan cuti atau izin yang ramah pada keluarga mendorong peran orang tua bekerja untuk bisa mengasuh anak-anak mereka dengan optimal. Contohnya, saat bisnis membuat produk, bisnis bisa merencanakan bahan-bahan dan desain produk yang aman untuk anak, atau mendukung anak mendapatkan hak mereka. Misalnya, membuat inovasi produk untuk anak dengan disabilitas sehingga mereka bisa belajar dengan lebih baik lagi atau bisa melakukan kegiatan olahraga seperti teman-teman mereka, atau membuat produk sanitasi yang ramah untuk anak dengan disabilitas. Saat bisnis melakukan tanggung jawab mereka kepada lingkungan hidup, menjaga agar tidak terjadi polusi, maka anak-anak masyarakat di sekitar mereka bisa bertumbuh kembang dalam lingkungan hidup yang aman dan sehat. Upaya-upaya bisnis untuk menghormati dan mendukung hak anak sebaiknya dilaporkan sebagai bagian dari laporan tanggung jawab sosial atau laporan keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2011, UNICEF, Save the Children, dan UN Global Compact memperkenalkan 10 prinsip dunia usaha dan hak anak atau Children Rights and Business Principle dalam upaya memberikan arahan tentang apa saja yang perlu diperhatikan oleh bisnis untuk bisa menghormati dan ikut mendukung pemenuhan hak anak. Lebih lanjut tentang 10 prinsip dunia usaha dan hak anak dapat dipelajari pada dokumen berikut. Untuk bisa mengetahui dampak bisnis pada hak anak, bisnis perlu memastikan bahwa anak dan kelompok beresiko lainnya masuk dalam prioritas kajian uji tuntas HAM yang dilakukan oleh bisnis, sesuai pedoman umum PBB tentang bisnis dan HAM, dan sesuai dengan prinsip 1 CRBP. Bisnis juga bisa mendorong pengembangan keahlian remaja dan memberi ruang untuk remaja berpartisipasi aktif dalam merencanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya seperti program beasiswa, pemberdayaan desa, atau merancang program pelatihan keahlian atau magang. Indonesia telah mengatur bagaimana bisnis dapat menghormati dan mendukung perlindungan anak melalui Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Upaya bisnis dalam mendukung dan menghormati hak anak dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan agenda kota atau kabupaten layak anak menuju Indonesia layak anak. Selain itu, bisnis bisa mendorong upaya perlindungan anak dengan mengembangkan penyuluhan terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi, mengembangkan mekanisme keluhan, dan bekerja sama dengan pelayanan perlindungan anak setempat. Dengan bisnis yang lebih menghormati dan mendukung hak anak, generasi muda Indonesia akan menjadi lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih berdaya saing. Ayo dorong peran bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan menghormati dan mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia.